Ad-doa, berdoa. Doa adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Dalam ungkapan orang-orang Arab disebutkan, mungkin kita sering dengar, orang yang berdoa tanpa usaha adalah orang yang bohong. Dan orang yang berusaha tanpa doa adalah orang yang sombong. Jadi doa ini ternyata wal ibadah. Doa wal ibadah. Doa adalah bentuk beribadah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa ketika seseorang berdoa, itu dia menempuh suatu cahaya yang dia serahkan kepada hadiran Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dia benar-benar memberikan permasalahan ini, apapun yang dia inginkan, apapun jalan keluarnya dengan doa. Para ulama mensifati doa ini satu-satunya jalan untuk merubah takdir. Satu-satunya jalan sehingga kita bisa menyebabkan salah satu jalan yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah. Salah satu jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Salah satu jalan untuk memberikan kemaslahat yang lebih baik kepada sesama. Jadi penting ya doa ini. Jangan disembarangkan. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW yuksaru minad doa. Beliau manusia yang paling mulia. Beliau manusia yang paling afdol. Beliau yang sudah mendapatkan jaminan. Beliau yang sudah memberikan kita banyak bentuk contoh dalam beribadah. Beliau tetap berdoa kepada Allah. Banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang disebutkan dari tarikh daripada para a'immatul asnad. Imam-imam yang meriwayatkan hadis bahwa Nabi besar Muhammad SAW selalu banyak berdoa di persetiga malamnya. Selalu memperbanyak daripada mendoakan umat nih. Tentu dalam banyak riwayat Rasulullah selalu menekankan ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam berdoa. Di antaranya yang kita tahu ketika kita ingin berdoa kepada Allah harus memiliki adab dan akhlak. Ketika kita meminta kepada Allah bukan saenaknya dewe, bukan sakarepnya dewe, tapi tentu dengan gimana caranya kita bisa menjadikan dengan doa kita sebab turunnya rahmat ilahiyah. Sebab turunnya suatu kerahmat yang dicipratkan kepada kita bisa menjadikan sebab kita menjadi hal yang baik bagi kehidupan kita. Disebutkan dalam riwayat-riwayat sebagaimana disebutkan dalam kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Faqad ruwiya anil Abul Ulya wal Dailami wal Hakim wa sahihuhu an Ali karamallahu wajhahu marfu'an, yang artinya kurang lebihnya yang telah disebutkan daripada riwayat Abu Ya'la wa Dailami dan Hakim yang telah disahihkan. Ini adalah al-hadis marfu' kama annahu qol ala adullukum ala mayunhikum min aduwikum. Apakah kalian akan aku tunjukkan? Apakah kalian tidak ingin aku tunjukkan suatu doa yang aku berikan kepada kalian sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian? Yaitu apa? Perbanyaklah doa. Tad'unallaha fi lailikum wan naharikum. Perbanyaklah doa kalian di dalam malam kalian dan siang kalian. Jadi kita untuk meminta kepada Allah itu dianjurkan. Fa inna du'a silahul mu'min, karena doa termasuk senjata kaum mukmin. Wa imaduddin, dan termasuk pondasinya agama. Wa nuris sama wal ard, dan termasuk cahaya daripada langit dan bumi. Nih, kita untuk minta kepada Allah ini bukan sembarangan. Itu menunjukkan kita mukmin sejati. Kita benar-benar menyerahkan urusan kita. Kita benar-benar menuhankan Tuhan kita dengan bukti kita tidak minta ke makhluk, tapi kita minta kepada zatnya Allah Azza wa Jalla. Dan dengan kita berdoa kepada Allah menunjukkan syiar agama Islam.
Kita menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya dengan agama Islam, dan dengan doa kita, insya Allah Allah memberikan apa yang kita inginkan sebagaimana yang patut kita terima. Jangan pernah takut ya hewani. Dalam berdoa, tentu para ulama mengajarkan kita daripada doa-doanya. Contoh kita di akhir maulid, kita dengarkan bacaan maulid, itu ada doa yang sangat indah. Mungkin ada yang punya artinya, bisa dilihat. Itu bukti bahwa pencipta maulid ingin memberikan kepada kita gimana cara berdoa kepada Allah SWT. Karena setiap doa itu membuka pintu-pintu yang dirahasiakan oleh Allah SWT. Pintu-pintu syair, pintu-pintu barokah, itu punya pintunya sendiri-sendiri. Gimana tata caranya untuk berdoa. Makanya doa itu dimulai dengan memuji kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan pujian kepada Rasulullah juga. Nanti di akhir doa, setelah kita doa dengan segala macam doa, diakhiri dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan diakhiri dengan alhamdulillah juga. Itu semua tujuannya apa? Untuk mendapatkan yang kita inginkan. Sebagaimana seorang anak kecil, ketika dia ingin meminta kepada orang tuanya, apa yang dilakukan? Dia puji orang tuanya dulu. Ayo toh bu, ayo toh pak, saya kepingin sepeda, ayo toh. Dengan pujian-pujian, tadi saya sudah bangun pagi, tadi nilai saya sudah bagus, saya hari ini sudah melaksanakan perintah ibu bapak, maka diberikan sama orang tuanya. Karena apa? Sudah ada bentuk iktikat baik seorang anak untuk meminta. Begitu juga kita kepada Tuhan kita. Kita dianjurkan untuk meminta dalam keadaan memuji dulu. Dengan mengadakan kita dengan bertawassul. Itu semua tujuannya untuk sehingga kita bisa mendapatkan qabulut doa. Disunahkan juga dalam menghadap kiblat. Disunahkan juga dalam keadaan berwudu dengan pakaian yang sopan. Ini semua cara kita untuk mendapatkan doa yang makbul. Tapi banyak yang tidak tahu, ada doa-doa yang khusus. Doa-doa yang sangat dianjurkan. Yaitu doa-doa yang terdapat daripada ayat suci Al-Quran. Doa-doa yang sering banget selalu diulang-ulang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Waja'a fi sahih, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam kitab sahih. Sahihain, di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kana aktsaru du'aun Nabi. Disebutkan di dalam riwayat yang disebutkan oleh sahabat Anas, ada itu aktsaru du'aun Nabi, paling banyaknya doanya Nabi. Yang maksudnya paling banyak diulang-ulang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu? Beliau memohon, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yaitu doa apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu, baik di dunia ini dalam keadaan kebaikan, dan di dalam akhirat ini dalam keadaan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku daripada adab api neraka. Ini adalah doa yang diambil daripada ayat suci Al-Quran dan selalu diulang-ulang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Para ulama, para ahlu tafsir, para orang yang mensarahi daripada doa ini, itu sebenarnya sangat indah ini doa. Bahkan ulama-ulama tempo dulu, para sesepuh kita, para guru-guru kita, ini doa dikatakan doa sapu jagat. Doa yang mengambil semuanya. Doa yang mencakup benar-benar baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Doa yang benar-benar mencakup keseluruhan daripada yang apa kita minta. Karena pengertian hasanah di sini, pertama hasanah di dunia ya, kita bahas hasanah di dunia. Disebutkan kama waroda anil Ali karamallahu wajha, karena disebutkan oleh Sayyidina Ali
pengertian hasanah fid dunya, apa itu? Hiya al-afiyah. Disebutkan dia adalah keselamatan. Afiyah ini bukan keselamatan secara dohir aja, keselamatan belum dalam bentuk apapun itu. Baik itu keselamatan daripada kefakiran, daripada kemiskinan. Baik itu keselamatan secara kesehatan jasad. Baik itu keselamatan dari musibah, dari fitnah dan lain sebagainya. Disebutkan juga oleh Imam Hasan Al-Basri, al-hasanatu fid dunya ila ilm wal ibadah, adalah berilmu dan beribadah. Disebutkan dalam Imam Al-Sundi, al-malu soleh adalah harta yang baik. Disebutkan dalam juga oleh riwayat Al-Ibn Amr, al-aulad wal abra wa asna'ul khalq. As-hasanatu fid dunya adalah anak-anak yang berbakti kepada kita dan kita memiliki peringai atau perilaku akhlak yang baik. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan masalah hasanatul fid dunya. Ada juga ulama yang menyebutkan, siapa itu Imam Ja'far al-Shadiq radhiyallahu anhu, ya suhbatus sholihin, yaitu duduknya kita bersama orang-orang soleh. Temannya kita adalah orang-orang soleh. Karena apa? Hasanah fid dunya ini mencakup banyak banget. Banyak tafsirannya, banyak penjelasannya. Tapi ada satu komentar daripada salah satu ulama yang menyebutkan bahwa doa ini tergantung si pendoa. Doa ini tergantung kepada hajatnya orang itu. Doa ini akan diberikan makbulnya oleh Allah SWT tergantung kadar yang akan dia inginkan, yang pantas dia dapatkan. Contoh, kalau dia masih dalam tahap menitih kehidupannya, yaitu awal-awal kehidupannya, maka doa ini bisa diartikan sebagai al-afiyah. Nanti mungkin setelah dia beranjak ke fase berikutnya dalam kehidupan, yaitu menikah, mungkin doa ini bisa diartikan Allah akan memberikannya anak-anak yang baik. Mungkin setelah beberapa waktu di waktu masa kehidupannya, maka bisa diartikan doa ini Allah akan memberikan sahabat yang baik. Setelah berapa waktu dalam keadaan bekerja, maka dia mendapatkan doa ini yang akan mendapatkan rezeki yang halal, yang baik, tergantung kategorinya. Makanya disebutkan doa sapu jagat. Dan adapun wafil akhiratul hasanah, dan di dalam akhirat kebaikan, itu apa artinya? Disebutkan bahwa artinya juga memiliki beberapa pendapat. Para ulama subhanahu wa ta'ala, salah satu yang menyebutkan bahwa hasanah fil akhirah wakil hiya al jannah, disebutkan adalah minta surga. Ada juga yang mengatakan al-qil as-salah minal haud, selamat daripada perjalanan kita nanti di akhirat, daripada sirat, daripada mizan dan lain sebagainya. Ada juga yang menyebutkan bahwa huratul ain, yaitu mendapatkan mata air. Ada juga yang menyebutkan, ini riwayat yang termasuk kuat, apa itu? Ladatul ru'yah, yaitu kenikmatan ketika kita seorang hamba muslim ketika dimasukkan ke surga mendapat kenikmatan melihat zatnya Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah bentuk kita yang selalu ingin mengikuti tuntunan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk semua kita ingin terus sambung menyambung sebagaimana amaliyah atau kehidupan sehari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama kita, alhamdulillah, para guru-guru kita, para asatid kita, para sesepuh kita, mungkin kok kita bisa lihat, mungkin di akhir-akhir doanya mereka menutup doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuntutannya apa itu? Itu adalah doa yang paling banyak diulang-ulang oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan doa itu bersumber daripada ayat suci Al-Quran. Dan yang kedua, ini doa bukan macam
macam, tapi ini doa yang sangat luar biasa. Jadi maka daripada itu saya mengajak kepada semua para jamaah, baik pada diri saya pribadi untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malu ya ikhwani. Kalau kita sebagai manusia itu minta kepada manusia yang lainnya, nanti bosan. Hari pertama seorang anak minta kepada orang tuanya, mungkin dikasih. Hari kedua masih dikasih. Hari ketiga masih dikasih. Tapi apakah seorang anak ketika dia sudah dewasa, sampai berumur mungkin sudah belasan tahun atau mungkin puluhan tahun, 20, 30, minta terus sama orang tua, dikasih pandai? Ada masanya di orang tua akan menyetop. Ada masanya, sudah tidak pantas kau minta ke aku. Sudah waktunya kau cari sendiri. Sudah waktunya kau bekerja. Tapi kita minta kepada Allah, ini adalah bentuk penghambaan yang luar biasa. Bahkan Allah itu senang ketika seorang hambanya merengek-rengek minta kepadanya. Karena apa? Ini adalah hamba yang benar-benar menuhankan aku. Dan Allah tidak bakal sumpah kepada hambanya. Beliau termasuk maksudnya Allah Azza wa Jalla itu melihat hamba seperti ini sebagaimana hakikatnya hamba. Kalau sampai seorang hamba bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada yang lainnya, apa yang terjadi? Musyrik. Karena kita disuruh mintanya kepada Allah, bukan minta kepada yang lainnya. Jangan takut ikhwani. Kalau kita sudah benar-benar memprioritaskan atau menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Kita lihat berapa banyak daripada sejarah-sejarah para sahabat, pada sejarah-sejarah para tabi'in, para sejarah para ulama, tidak ada salah satu pun kegundahan di hati mereka yang mereka serahkan kepada Allah. Mereka minta petunjuk kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Bahkan para penuntut ilmu, para santri, para orang-orang yang hijrah ke suatu daerah hanya dengan modalkan doa daripada orang tuanya, daripada sesepuhnya, daripada gurunya. Apa yang terjadi? Allah berikan semua jalan keluarnya. Allah berikan apa yang pantas untuknya. Allah berikan keselamatan baik itu untuk masa sekarang ataupun di masa depan. Saya teringat ketika itu mungkin sering kejadian seperti ini. Ketika seseorang ibu berkata kepada anaknya, ketika anaknya mengeluh, "Ibu, ini gimana besok? Gimana besok saya ujian? Gimana besok saya untuk mencari nafkah? Gimana besok saya untuk memberikan sesuatu atau hal yang lainnya?" Maka ibunya berkata, "Jangan takut nak, tidurlah." Ketika seseorang ibu berkata seperti itu, tidak diragukan lagi, dia akan berdoa kepada Allah. Dia akan mengetuk pintu langit. Dia akan melakukan jalur langit untuk memberikan maslahah, kepentingan kepada anaknya. Ulama salaf mengatakan doa seorang ibu itu lebih utama daripada doanya para aulia. Doa seorang ibu kepada anaknya itu lebih utama daripada doanya para aulia. Karena apa? Ibu ini memiliki derajat yang istimewa dalam Islam ya ikhwani. Jadi kita sangat dianjurkan untuk minta doa kepada ibu juga. Jangan sampai lupa kepada ibu, orang tua kita, para sesepuh, para guru. Itu sangat dianjurkan. Mengambil barokah daripada mereka. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama ibu. Ibu ini kalau sudah benar-benar memberikan doa kepada anaknya, lebih yarju minallah al-qabul. Lebih diutamakan oleh Allah SWT untuk dikabulkan. Karena apa? Yang paling patut mendoakan anaknya itu bukan orang lain, tapi adalah orang tuanya pribadi, terutama ibunya. Makanya kita dianjurkan untuk mendoakan anaknya. Ada namanya doa birrul walidain, bentuk penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Juga ada doa, yaitu doa untuk mendoakan anaknya. Jadi penting ya, jangan sampai kita berkecil hati, jangan sampai kita terlalai. Teruslah kita memohon kepada Allah. Jangan pernah putus harapan, karena janjinya Allah apa? Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Itu janjinya Allah SWT. Para a'immah itu menyebutkan
kalau tidak dikabulkan, itu bisa jadi dikabulkan di akhirat. Kalau tidak dikabulkan, bisa jadi dikabulkan dalam bentuk yang lain. Bisa jadi dengan doanya ini menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sebab kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Kemampuan seorang hamba untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taufik fi doa. Ya Allah, aku minta kepadamu at-taufik. Mahwal taufik, apa itu taufik? Minta kepada Allah untuk digerakkan kekuatan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Bisa juga menjadikan as-sabab, as-safah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa, kita memuji Allah, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdoa, ketika itu Rasulullah melihat, oh ini ternyata umatku yang memulai doanya dengan bersolawat. Maka itu Rasulullah ketika melihat itu mungkin bisa jadi sebab, itu sebab kita mendapatkan daripada syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi teruslah. Jangan pernah berputus asa. Dengan doa ini sangat banyak yang bisa kita dapatkan. Makanya di dalam rukun khutbah Jumat itu ada doa untuk keselamatan kaum muslimin wal muslimat. Untuk mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Jadi hukum doa ini bisa sangat ditekankan. Bahkan termasuk rukun-rukun khutbah Jumat. Penting ya, jangan sampai pernah berkecil hati. Wah, apa doa tok? Jangan. Doa adalah senjata utama kita untuk kemaslahatan kehidupan kita. Dan tak lupa selalu minta doa kepada orang tua kita, terutama ibu, para guru-guru kita, para sesepuh. Ini semua tujuannya satu, pengamalan daripada agama Islam. Pengamalan daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bukan sesuatu yang harus kita, oh saya malu berdoa. Loh ngapain malu? Ini kepada Tuhanmu ini. Doalah. Ketika bangun tengah malam, sholat malam, berdoa kepada Allah SWT. Selesai sholat, jangan lupa untuk berdoa. Al-Imam Asghaf, Habib Abdurrahman Asghaf mengatakan, sholatlah kalian. Apa? Seseorang yang tidak memiliki doa atau dzikir, fahuwa kirid. Man lahul wirid, fahuwa kirid. Barang siapa tidak memiliki wirid atau doa yang terus dilanjutkan setiap waktu, diantaranya setiap sholat, maka dia adalah kera. Aktsiru doa fi duburi sholat. Dikatakan perbanyaklah doa di akhir daripada sholat-sholat kita. Ketika selesai salam, itu perbanyaklah doa, minta kepada Allah. Setelah kita melakukan kewajiban kepada Allah, minta doa sama Allah. Kalau misalnya kita tidak mendapatkannya waktu itu, bisa dapatkan nanti dengan bentuk-bentuk yang lainnya, sehingga kita memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan mengatakan, oh saya beruntung ini hari ini, saya selamat dari suatu kecelakaan. Wah beruntung saya hari ini, saya mendapatkan rezeki yang tiba-tiba. Ini bisa jadi asbabnya, salah satu sebab-sebabnya karena doa-doa kita sebelumnya yang pernah kita panjatkan. Ya, itulah bukti yang menunjukkan bahwa dengan doa kualitas hidup kita bisa lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan sedikit, yang semoga bisa memberikan manfaat baik pada diri saya pribadi atau khalayak ramai dan tentunya kalau ada salah itu dari saya pribadi juga dan ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dijadikan hamba-hamba yang selalu bermunajah kepada Allah, yang selalu meminta kepada Allah, yang selalu diberikan rahmat, mahfirah, taufik, wal hidayah, dan kita insya Allah dihindarkan daripada sifat riya, ujub, sombong, dijauhkan daripada fitnah, diberikan kesehatan afiah, sebagaimana doanya Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyun ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.